Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Saung, kembali lagi di channel kesayangan kita, Saung Film. Anu menang beas teh? Benak kartos mah setalen. Kumaha ari nu Bapak Abdi? Ayo pucit, juragan. Naon mah? Selamat deh di jalannya. Barudak mana salahnya eta Kak? Coba tanya budakna, nya sugandaekeun dititah gawe di dinya. Mantap Gusti ya. Mereka adalah konten kreator dari mana Kang? Suatu ketika project yang berasal dari mana? Dari Bandung. Jauh ya. Kenapa sih mereka bisa terinspirasi dari ceritanya Kiai Balap? Karena kita tuh mobil besar nih, kan pembuat konten, jadi konten kan. Oh, Kayak balap ini terbentuknya karena kritisme keterbatasan juga waktu Keterbatasan. itu. Kalau kebetulan ya, mereka juga guru di SMA waktu lucu-lucunya nggak jabrik. Bikin foto sorban di balap, terus adem-ademnya juga emang cocok gitu. Kayak ada yang sampai jual cincin tunai. Ya, saya juga pribadi jual motor. Ya kan di dongeng itu kan menurut semua desa. Ya kan terbentuk 2019 sih untuk suatu ketikanya mah. Karena kebetulan saya juga dari instansi organisasi seni peran itu dari tahun 2010 Kang Liga juga punya sanggar seni peran. Udah lama banget, cuman kalau film jadi gabungan dari para seniman berarti ya. Seniman berarti. Kela. Ah eta aya di mana? Eta naon eta? Ulah ieu mah. Eta mah nu kami deuleu. Lain cep haji. Imah mah bisa mawakeunna imah kodamna makuateun. Ah, si napa. Ulah kumaha makuateun usaha. Dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Saung, kembali lagi di channel kesayangan kita, Saung Film. Masih lagi ya? Sila banget ya gara-gara pandemi corona ya jadi Terhambat kabehnya. terhambat kabeh. Aduh, mudah-mudahan corona geus out lah di Indonesia nya. Amin. Jadi orang bisa kembali deui Amin. mengerjakan konten-konten berikutnya. Yoi. Bisa hagil. Teuing. Hah? Teuing juga di dieu tadi. Kenalkan atuh. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal mereka siapa, mereka adalah konten kreator dari mana Kang? Suatu ketika project yang berasal dari mana? Bandung. Dari Bandung. Dari Jauh ya. Sayang. Jauh di Bandung datang ke Bogornya. Jadi kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol untuk sharing, lebih ke berbagi pengalaman dalam soal pembuatan konten dan film-film lainnya. Oke teman-teman, di sebelah saya perkenalkan ada Kang Lingga dan juga ada Kang Eka Laya. Sebenarnya kita tuh mobil besarnya, kan pembuat konten, jadi kontener. Oh, Kan kalau pembuat konten di YouTube, YouTuber. YouTuber. Kita pembuat konten. Kontainer. kontainer. Ageng berarti ya. Siap. Wah, luar biasa emang Gilnya. Bener ya. Tapi si Gana Gil eta nu sabelah siga Jawara Gil. Ada Emang eta. emang jawara. Oh, Jawara. Asli abi minang tawuran jeung PAUD. Oh, jadi ya ini emang geus teu zaman jeung STM nya. Zaman. PAUD ya. Jadi teman-teman mereka ini tim suatu ketika project ini mereka telah menyelesaikan satu serial movie
yang diilhami dari guru besar kita yaitu Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, betul Ya, itu kan? Yang beliau yang berasal dari daerah kita juga, dari Bogor, tepatnya dari Cemplang. Nah, kenapa sih mereka bisa terinspirasi dari ceritanya Kiai Balap? Nah, mari kita kupas tuntas sampai habis ya. Jadi saksikan terusnya di Saung Film. Oke, Kang Lingga, Siap. Kang Eka, pertanyaan awal nih ya. Awal. Jadi sebetulnya ini sejak kapan berdirinya suatu ketika ini? Mangga. Eta mah. Saha sok mangga. Ceritain ya tuh. Kang Eka heula. Oh, Kang Eka heula. Penting atas batu. Ya kan. Suatu ketika tuh terbentuk 2019 sih untuk suatu ketikanya mah. Karena kan kita tuh gabungan dari salah satu konten YouTuber dan pelaku seni peran. Sebenarnya saya dari pelaku seni perannya sama Kang Lingga tuh bergerak di bidang teater. Kemudian ketemu dengan orang-orang YouTuber, vlogger juga waktu itu. Akhirnya kita kerjasama pada tanggal 23 Februari 23 Februari terbentuknya 2019. Kita kan kalau misalkan mau naik nama, misalkan si YouTuber itu naik nama, terus kita juga dari seni perannya naik nama, ada salah satu yang benderanya harus turun gitu. Makanya kita buatlah suatu ketika, terbentuk pada 23 Februari 2019. Jadi sudah kurang lebih 8 tahun ya. 2019 ya. Kurang lebih 9 tahunan ya. Sekitar lah. Sekitar segitu cukup lama ya. Cukup lama. 8 tahun. 8 tahun. Cukup lama. Kalau bergerak Masya Allah. dalam seni perannya mah udah lama banget sih. Karena kebetulan saya juga dari instansi organisasi seni peran itu dari tahun 2010. Kang Lingga juga punya sanggar seni peran. Udah lama banget, cuman kalau pembentukan suatu ketikanya itu baru lahir juga sih, baru beberapa tahun ke belakang. Jadi gabungan dari para seniman berarti ya. Seniman. Seniman. Untuk jumlah kru suatu ketika tuh ada berapa? Kalau syuting kita bisa sampai 50 orang. Tapi kalau ngariung bekerja cuma 4 atau 3 orang. Jomplang. Ya, jadi syuting mah orang ngasuh we. Bring. 5. 7 tim inti. Tim inti ada 7 orang. Cukup banyak. Di antaranya kan ada penasehat, terus sutradara, editor, termasuk juga bendahara. Oh, ada bendahara juga ya. Yang megang piomongan. Dan komplit tanpa saya masalah duit mah. Jeung mun eueuh eta moal jalan. Oh, iya, begitu, benar. Jadi kudu aya nu ngatur ya. Aya. Benar. Kang, kan sekarang zaman milenial ya. Banyak konten-konten kreator bahkan YouTuber yang bahkan mengambil pada zaman sekarang, pada era sekarang. Kenapa tim suatu ketika project malah berbeda nih Kang, mengambil serial movie yang dulu pernah dibawakan sama almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Soleh gitu. Itu terinspirasi dari mana Kang awalnya? Mangga Hasutan. Itu awalnya waktu saya tuh kerja di Kalimantan. Pernah kerja di Kalimantan. jauh Jarang ya. Jauh oge ulin aja. Jarambah mencek bahasa Sunda nama. Bolang. Jadi mimiti boga HP teh HP cross. Oh, keras. Nah, pertamanya temen sih Kang. Jadi temen tuh emang suka muter dongeng. Nah, terus emang karena rame itu tahun 2013 lah. 2013. Terus juga sebelumnya juga dari almarhum nenek juga dikasih dongeng itu, ketemu lagi pas tahun 2013 tuh. Nah, jadi pas di Kalimantan teh memori itu cuman cukup buat dongeng Ki Ahmad.
karena kan durasinya 3 jam. 3 Oh, jam. iya, betul. Memang. Buat lagu lain nggak bisa gitu. Jadi hiburan tuh cuman itu gitu. Tahu tahun ini puter gitu. Kerja 2 bulan di Kalimantan teh eta we gitu, meskipun sabaraha kali muter. Batur kan geus bebe lah HP-na gitu, BlackBerry. Urang masih kena cross, tapi teh eleh geleng da speakerna 3 teh gitu. Batur kita lagu katutup lah gitu. Bener. Jadi sampai ke hafalna gitu. Hafal karena kan sebelum di YouTuber juga saya tuh suka nulis naskah. Nah, tapi dalam bentuk naskah teater gitu. Saya bikin teater, tadinya emang mau dibikin teater. Cuman kalau teater kan harus properti artistik, terus prosesnya juga tidak sebentar. Nah, terinspirasinya karena dulu tidak ada lagi memori yang cukup untuk dengar musik gitu. Hanya dongeng. Dan itu pun dongeng dari Kiai Balap ya. Iya, dongeng Kiai Balap. Jadi terbentuknya karena keterbatasan juga waktu itu. Kalau misalkan dulu saya punya HP BB mungkin musik lah. Musik gitu. pasti. Nggak mau dongeng, bubuhan memori Ayah cerita iya mungkin ya. Makanya setelah itu terus mulai kritis juga lihat potensi anak muda yang lulus sekolah arahnya pengen ke negeri atau misalkan ke sekolah favorit gitu. Sedangkan di pesantren juga banyak ilmu yang bisa didapat gitu. Jangankan keagamaan juga ke duniawi pun juga banyak di sana. Nah, kritisme tentang eksistensi pesantren juga di Jawa Barat khususnya. Dan dipandang lagi ke dongeng ini, kayaknya ini cocok untuk mengangkat potensi eksistensi pesantren. Makanya ya udahlah gitu, kita coba buat niat besarnya ingin itu sih mengangkat pesantren lagi. Ya mudah-mudahan dengan adanya dongeng ini juga eksistensi pesantren mulai keangkat gitu. Tapi emang terbukti ya Kang ya. Insya Allah. Dari saya dengar dari teman-teman juga, dari yang lain-lain juga, dari kisah serial Mupi Kiai Ahmad ini banyak menginspirasi orang ternyata Kang. Jadi banyak suri tauladan dan banyak hikmah dari perjalanan Kiai Ahmad ini yang kemudian menjadi inspirasi banyak orang ya. Oke, dari situ ya, dari HP cenit-nit gitu ya. Seperti itu, baik. Ku sabab eueuh deui hiburanna eta we dongeng bukan apal. Jadi saya yang mulai bukan mencetuskan ya, mengajak teman-teman untuk bikin ini. Nah, jadi dari situ Kang Eka mulai mengajak. Ya. Terus mulai tuh produksi. Apa mencari dana dulu untuk biaya produksi? Apakah emang sudah ada teman yang emang sudah bergerak di bidang perfilman? Apa seperti gimana? Kebetulan karena kan rekan saya tuh YouTuber, jadi udah punya senjata. Nah, mereka simbiosis mutualismenya dengan saya dengan karya gitu. Karya naskah dan karya seni perannya. Makanya udah tidak nyari biaya produksi untuk senjata. Kalau misalkan untuk properti dan latar tahunan ke belakang itu kerjasama sama pesantren Paksi Ulung juga di Soreang Kabupaten Bandung. Nah, pertamanya kita bikin trailer Kang, durasi 3 menit. Gak punya niatan untuk lanjut terus bikin film sebenarnya, cuman bikin trailer aja dulu iseng-iseng gitu. Ternyata itu 3 menit udah 17.000 viewers. Mantap. Terus kata saya, ini bukan main-main gitu, ini harus dijadiin. Makanya ya mau nggak mau kita muncul orang Sunda mah pait puheur getir lala balangsak, urang kudu mereskeun gitu. Karena serasa punya tanggung jawab, terus punya kayaknya kamu yang bakal ngegarap teh gitu. Kayaknya suatu ketika gitu yang harus ngegarap ini gitu. Ya kalau misalkan bisa dibilang ini dakwah, ya dakwah milenial. Iya, betul. Dan pada dasarnya kita sama teman-teman jangan pernah mencari materi di sini. Ini niatnya dakwah. Karena kemampuan kita untuk dakwah dengan cara seperti ini. Kalaupun misalkan
dapat istilahnya loyalty dari ini ya, mungkin itu plusnya ya, mungkin ya. Iya, bonus Lah ya. bonus. Oh, baik. Ya lah, ieu menang teh. Oh, sok mangga. menang 2-0. Menangnya kemarin ge versi itu menang wae. Hese. Sok mangga. Santai rasanya. Santai. Lesan. Kalau untuk talent kebetulan ya Eka juga guru di SMA waktu itu, waktu lucu-lucunya nggak jabrik sih. Masih unyu-unyu lah. Masih unyu-unyu. Jadi ada anak-anak sekolah yang eskul seni peran tarik lah gitu. Oh. Selalu harap ya. Oke, Lanjut ya. lanjutnya. Nah, dari mulai terbentuknya suatu ketika proyek dan akan mengangkat kisah Kiai Ahmad ini pasti tidak luput dari suatu kendala. Ya, pasti kendala pasti. Nah, Pasti. seperti apa nih kendalanya, Kang? Banyak banget sih Beratnya kendalanya. pastinya. Pertama kita bikin episode 1 aja. Episode 1 itu 13 nomor yang telepon bahwa saya keluarga Kibalap. Oh. Iya. Terus saya Kibalap muda. Terus ada sampai saya anak Bogor, kenapa kamu berani-beraninya orang Bandung? Bukan berani-beraninya mungkin kok orang Bandung sih? Orang gitu. Bandung. Kunaon teu nu di Bogor, Bogor ya. gitunya. Ayo kumaha tanggapan Akang tah itu? Nah, karena terlalu banyak Kang yang telepon ini keluarga Kibalap, terus ini Kibalap muda, nggak ngerespon saya. Diamin aja gitu. Diamin aja. Tiba-tiba ada Kang Dodon waktu itu anak pangais bungsu Kang ya. Iya. Dari istri yang termuda. yang termuda. Yang kedua ya memang. Dia ngirimin foto sorban Kibalap, terus nadom-nadomnya juga emang cocok gitu. Kayaknya ini bener gitu, kata Kang Dodon. Saya Sabtu mau ke Bandung, itu waktu hari Kamis, udah Kang saya aja yang berangkat ke Bogor, besoknya langsung ke Bogor ke Cemplang. Dan jam 2 malam karena saya pengen melihat makam Kibalap, pokoknya malam ini juga harus ke makam gitu. Jam 2 malam saya jaroh ke makam sama Saya lihat di Instastory-nya ya. padahal dari beberapa pihak keluarga sama kru juga udah besok aja. Tapi karena emang rasa ya Udah gitu. niat kali ya udah. Udah sekarang aja gitu. Jam 2 malam ke makam, silaturahim, terus jaroh juga gitu. Alhamdulillah pihak keluarga support dan welcome gitu untuk penggarapan film ini. Jadi Kalau- tidak bertentangan ya, malah mendukung. Ya, mendukung. Alhamdulillah ya, Kalau kendala-kendala selama progres mah banyak banget lah. banyak banget. Kang, salah satunya Kang Wah, banyak banget. Salah satunya ya pendanaan pendana. untuk biaya Nah itu produksi. yang mau saya tanyakan juga. Ya. Ya kan, namanya dunia perfilman, dalam dunia produksi perfilman nggak pasti sangat erat kaitannya sama biaya produksi ya, sama juga properti yang terpenting pasti ada properti juga kan. Itu tim suatu ketika menyiasatinya seperti apa itu Kang untuk kendala seperti itu? Dari Hidup properti. adalah udunan. Bener Kang. Hidup Kita adalah udun mah mau masaknya. Bener. Mau ngaliwat. Mau ngaliwat. Ngaliwat. Bener. Ya karena ini kan podcast, bebasnya di podcast mah ya. Bebas. Ada yang sampai jual cincin tunangan. Oh, nyampe segitunya ya? Ya, saya juga pribadi jual motor. Makanya geus tara ritual di didengdekeun make Vespa. Tapi emang itu Kang memang yakin gitu loh. Seperti Akang ngejual motor. Emang Akang yakin bahwa oke, saya ngejual motor, bahwa yakin ini akan terus sampai selesai gitu. Bakalan beres sampai selesai. Padahal kan motor paling bahasih gitunya, maksudnya Akang bisa yakin sampai beres, sampai tuntas gitu. Kalau dalam logika atau misalkan hitungan materi itu sangat kurang banget. Sangat kurang ya pasti. Kita juga episode 18 kita sampai 23.000 itu yang keluar.
karena dari panggung, sound system, terus sewa figuran, terus kita juga sewa senjata, sutradara juga bukan sama Kang Eka waktu itu, jadi kru juga nambah, makanya sampai habis segitu. Makan juga itu dalam satu episode aja hampir puluhan juta gitu. Saya jual motor paling cuma 3 juta tengah tutupan pisan gitu. Cuman yakinnya ya karena mungkin kita pada dasarnya ingin berbuat baik, pasti ada kemudahan gitu. Betul. betul keyakinan ya yang Iya, dipegang keyakinan. erat ya. Dan alhamdulillah sampai selesai beres film Ki Ahmad banyak juga dari yang pertamanya fans gitu, terus pertamanya viewers ikut bantu gitu. Ini dari saya ada segini, ini dari saya ada segini, pokoknya dakwah ini harus selesai gitu, mau nggak mau. Kendalanya banyak. Ayak wehnya jalanannya di Ayak tengahnya. weh. Nah itulah mungkin dari berangkat dari keyakinan dan juga niatnya dakwah ya, dengan dakwah ala milenial. milenial. Itulah di Allah kasih jalannya seperti itu. Meskipun dari episode 1 sampai 20 selesai, kita tuh nggak dapat persenan dari Edson. Ya, belum ya. Dari Edson itu real, itu semua produksi dari patungan. Udunan. Bener-bener perih berartinya sampai jujuran itu iya. Ya, perih. Karena tapi jadi pacuannya juga komenan viewers gitu. Kalau misalkan ayeuna we sebutkeun lahnya. Makanya uploading kita juga suka telat waktu itu. Buru atuh. Nah, tadi Bener. sempat baca saya. Saya Kan sempat- tak apa lamun pemeran utama keur gering. Iya, Gitu. betul. Apa lagi isi dompet rumahnya. Ah, tapi nggak nggak mau kan tak hayangnya mau penontonnya. Iya, nggak mau tahu. Kudu upload we. Rek gering rek maot ya. Urang mah yang hiburan ini. Ayo nonton intinya. Tapi kan di samping itu juga berarti mereka juga benar-benar menantikan ya kan, bahwa emang suatu ketika ini ditunggu-tunggu Iya, sama iya. banyak orang. Tunggu. Tapi emang sok keterlaluan sih emang gitu. Jadi penyemangat kita juga. Penyemangat sih emang. Kang, bener-bener. kopina. Oh, iya, hatur kopi. nuhun, hatur nuhun, Kang. Nuhun, Aduh. kasih apa? Kudu nyanyi heula teh asoy. Liong. Liong. Oh, Liong. Iya, Liong. Liong. Khas Bogor. Khas Bogor. Pokona encan ka Bogor Moncan. muncan kena liong. Kan ngasaan liong. Kayak kieu mah amang balikna. Cap naga heulai Cap naga orang dia. Liong. Itu mungkin salah satunya. Kalau disebutin semuanya, wah, Waduh, masih banyak ya. sebenarnya yang paling berat tuh bukan dari komenan head sih. Yang paling berat itu mengajak kekompakan keluarga sendiri. Itu yang paling berat. Menahan ego rekan gitu. Itu yang paling berat. Karena dari kumaha oge da anggernya hai keluarga mah. Iya, Ya, Benar. benar. Ya, itu mungkin dirasakan Ku Abi. Kalau sama Pak Jangan Weh, pajangan. Sami bae. Pada bae. Pada bae. Cina nogil aya anu arek ditanyakeun ka suatu ketika proyekan ya. Satna minta Alah. Oh iya. si gelis celuk ka aun-aun cenanya nu Kakoncara. kakoncara. Cenah pria. Waduh. Anak uing atuh tah. Aduh, ayo pepan ini dia. Jadi gimana gitu? Tenan naon kali nya? Blak-blakan Bebas, gitu. bebas. Bebas ya. bebaskan. Heeh. Ya kan di dongeng itu Ratna Mintarsi kan beneran bunga desa. Cantik lah, segala macam gitu. Lihat komenan juga di YouTube. Ini viewers ya. Dari Viewers sebagai ya, viewers. Itu apa? Sangat menyayangkan. Pemerannya tuh kurang Nah, di luar nggak sesuai kurang- ekspektasi. ekspektasi Di luar mungkin ya. ekspektasi. Tapi memang untuk itu ya emang saya juga lihat sih komen-komenannya. Kok di luar ekspektasi seperti, maaf ya sekali lagi maaf, ini bukan istilahnya
merendahkan atau menggimanakan si pemeran Ratna Mintarsi, tapi ini sebagian emang kebanyakan pertanyaan dari Bener. para follower, Bener. dari para viewer, itu kenapa sih kok ini gitu. Itu gimana Kang tanggapannya Kang bagi viewer itu tuh yang menanyakan hal itu? Sebenarnya kita open casting. Open Open casting. casting. Karman juga open casting. Oh, Karman open casting. Karman juga oke. open casting. Tapi udah sanggupin. Nah, itu. Gitu sih. Dan sanggup. Nah, Oke. Ratna Mintarsi itu karena kan pada dongeng ini tuh latarnya tahun 72. Kalau Ya, nggak salah, betul. tahun Sekitar 72 ke belakang. 70-an ya. Kalau saya sebagai sutradara mengkritisi secantik tahun 72 gitu. Oh, jadi sah gelis-gelisnya yang di tahun eta. Nah, Itulah itu gelis salah nomor satunya. dua. Kedua, karena kita kan hidup adalah udunan. Bener. Gitu. Ada yang cantik melebihi ekspektasi gitu. Puncuk kasarna daek tuh bebelokan teu dibayar. Nah, bener. nah, iya nyan untuk ditanya aku pada subscriber mah ya. Iya. Oh, Iya. Nah, itu. Terus juga kebetulan beliau juga Ratna Mintarsi yang ada di film tuh adalah murid saya di SMA. Oh, Nah, Murid. banyak yang lebih cantik dari dia. Cuman karena dunia film tuh tidak hanya cantik doang. Salah satunya adalah kita harus aman dialog. betul. Ya, aman dialog. Dari cantik terus dari improvisasi. Nah, kebetulan yang paling cocok adalah dia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, karakter sutradara saya tuh tidak mementingkan orang itu terpandang atau punya pamor, tapi yang paling penting bagi saya itu adalah mental. Mental. Betul. Ratna Percuma Mintarsi, gelis ge nya Ah. mentalna. Tempe Ah, kacang. ini mah. waktu saya mengajar Ratna Mintarsi itu sering saya lempar pakai aqua gitu, terus saya marah-marahin, tapi Eta karena serius eta gitu kan. Ya. kalau saya lagi mengajar, karena dalam dunia seni peran itu harus banyak disiplin kan, makanya dia tuh sebenarnya Ratna Mintarsi itu orang yang paling gak disiplin. Kalau misalkan kita latihan seni peran suruh pakai training, dia pakai lepis. Nah, makanya dimarah-marahin sampai saya salut, mentalnya kuat Kang. Mentalnya kuat. Kalau Ratna Mintarsi orang biasa, lihat komenan head itu udah depresi Kang. Bener. Bener. Tapi dia masih bisa bertahan Nah. ya dengan kondisi Benar. seperti itu. Waktu itu komenan itu dia muncul pada episode 11 10 ya. 11 10. Nah, 10. tapi sampai 20 dia tetap jadi Ratna Mintarsi yang bisa acting gitu. Kalau dia orang biasa mungkin dia udah depresi. Sudah tergantikan mungkin Ya. bahkan ya. Ah. Tapi dia masih bisa bertahan dengan komenan-komenan hater itu. Luar biasa emang Ratna Mintarsi emang. Kan kabayangnya Kang, geus mah teu dibayar, komenan juga gitu. Terus dipapaksa deh sutradara kita main Dicarekan deh, carekan gitu. deh. Bebelokan deh. Pemelokan nih gitu. Meskipun dia sempat ngeluh, pasti ada keluhan dalam setiap proses. Kang Eka, saya gini. Ya, saya ngobrolnya, kamu punya mental kuat. Dan Salwa kan namanya. Salwa Mauriza Ya, ya. Ya. mental kuat gitu. Ingat aja kalau misalkan kata Maeka, kalau misalkan tanaman dikasih pupuk gitu, meskipun bentuknya kotoran, tapi hasilnya jadi tumbuh besar Wak gitu. Dia selalu mengucapkan kata-kata itu. Jadi ketika banyak komenan head, ya dianggapnya itu pupuk, dia bakal besar gitu. Terus sampai episode 20 dia bisa menyelesaikan. Bangga lah Wak. Keren. Keren. Gelis, ya sabar, mental baja. Luar biasa emang gitu. Tapi pernah tekang si Salwa Maurizanya terku akang ditatar gitu nya mereka pernah tuh sekali cerik gitu Atau tuh iya ngambek Atau lah. pundung Pundung. gitu. Nah itu yang jadi salut saya ke dia tuh tidak pernah. Belum pernah.
Dan kalau misalkan sedih gitu atau misalkan muncul orang Sunda mah baeudnya Baud. ketika proses latihan, tapi bukan latihan seni peran untuk Ki Ahmad, untuk teater waktu itu dimarah-marahin sampai ya berkaca-kaca. Ketika beres latihan kita ngopi bercanda lagi gitu, karena dia tahu di mana forum untuk disiplin gitu. Iya, Ketika iya. dalam ranah lingkungan ngopi ngobrol jadi sebagai teman lagi gitu. Nah, Jadi dia pun menyadari ya. dan kalau- yang dibanggakan lagi dia baru 14 tahun Kang. 14 Waktu tahun. syuting Ki Ahmad itu dia kelas 3 SMP. Ari dina rarain nama terus Nah, asaknya elah asaknya naon ya. mateng Oh, gitu mateng. mateng. Mental kelas 3 SMP bisa kebayang lah. Nih, bener. Tapi dia kuat bertahan. Ayo kudu nyaho ya Nah, haters ya. Buat teman-teman ya, jadi saya sendiri mengingatkan ya buat para teman-teman, buat para subscriber, kalau mau komen ya sewajarnya lah, karunya peuring ya kan ya gitu teh. Kan subscribernya nyahona kudu kieu kudu kitu, pokoknya tayang sesuai jadwal. Urang teh nyaho geus kumaha-kumahana. Hayang pemainna nu ganteng, nu geulis, nu gagah, nu segala endah, tapi kan Iya. teterangan di belakangna kos kumaha. Terima beres memang pieu urang pada mah kos kumaha. Karena kan tapi sebenarnya bebas sih. Bebas. YouTube itu Bener, ya bener. dunia Justru dunia media bebas. media Media bebas, bebas. ya. Tapi justru jadi pemicu ya untuk Pemicu. kita terus berkarya ya. Iya. Pupuk Dari- cokang eta mah. Oh benar. Jadi pupuk.